Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya membuat konten dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten ya. Jadi pada hari ini saya mengunjungi salah satu kuliner yang ada di Taktakan, yaitu Kandian ya. Jadi kuliner ini berupa kelapa bakar. Nah ini ya rekan-rekan ya, kelapa bakar saung Kandian yang ada di Jalan Taktakan. Nanti kita langsung ketemu ownernya ya. Nah, kita muter-muter dulu. Jadi ada kelapa bakar ini biasanya kalau malam ramai ini saya sengaja datang berkunjung di sore ini biar saya ada kesempatan ya untuk berdialog dengan beliau terkait hubungannya dengan tugas komunikasi bisnis dalam kuliner ya, dalam kuliner kelapa bakar. Oke. Baik, sekarang kita ada kesempatan untuk ngobrol atau bincang-bincang dengan owner dari kelapa bakar ya. Ini Pak, Pak Dian ya. Mana Pak Dian? Selamat sore Pak Dian. Selamat sore. Waduh, pelanggan setia nih Pak Dewi. Gimana Pak Dewi, ada yang bisa? Jadi saya di sini yang pertama ingin pesan kelapa bakar ya Pak ya, Pak Dian ya. Ya, udah tahu kan kalau saya mungkin udah biasa, tapi mungkin di sini para penonton belum tahu nih. Dari menu berikut mungkin bisa dijelaskan Pak Dian. Iya. Dari ada berapa menu tersebut ya? Ada beberapa menu, diantaranya adalah kelapa muda biasa degan. Oke. Ada juga kelapa khusus demam kalau terserang penyakit demam, yaitu racikannya dari madu, lemon, dan garam. Itu sangat cocok buat yang demam. Yang kedua ada kelapa bakar original. Ini kelapa bakar original ini berkhasiat untuk menyembuhkan masuk angin, dan sebagian ada yang cocok buat ginjal katanya gitu. Kemudian kelapa gula aren untuk menghilangkan asam lambung. Asam lambung tuh yang punya asam lambung bisa mampir ke sini ya. Dan yang favorit saya ini ya, favorit saya Dewi juga, yaitu kelapa bakar rempah-rempah yang tentunya pasti ada khasiatnya ya. Sangat banyak khasiatnya, terutama yang sebutkan ya, masuk angin, demam, kemudian asma, mengurangi kolesterol, mengurangi asam urat, juga sebagian untuk diabetes. Ini kesukaan saya, penonton, rekan-rekan ya, yang di dunia maya. Kalau saya sih dari beberapa tadi yang dijelaskan oleh Pak Dian sebagai owner kelapa bakar, kalau saya kelapa bakar rempah-rempah. Oke, nanti lanjut lagi ya. Nah ini rekan-rekan ya, bahan daripada kelapa bakar yaitu kelapa muda, kelapa hijau, yang tentunya ini secara turun-temurun juga ada secara hikayat ini berkhasiat ya rekan-rekan ya. Nah sekarang kita lihat dari menu pada kelapa bakar, yaitu ada yang pertama itu kelapa muda, kemudian ada kelapa original, kelapa bakar gula aren, kemudian ada kelapa bakar rempah-rempah. Ini dengan slogan yaitu minuman hangat penuh khasiat, insya Allah sehat, sebagai solusi kesehatan di masa pandemi ya. Ini beralamat di Jalan Raya Taktakan nomor 27 Kelurahan Dangong, jadi samping BMKG saudara-saudara ya. Oke, yang ingin mencoba mungkin sambil nyenyor ya, atau sambil jalan malam-malam juga bisa datang mampir ke sini dengan menu yang nampak ya, yang nampak di video. Oke. Oh, dan ternyata selain daripada kelapa bakar yang disediakan di
owner juga menyediakan menu-menu lain ya. Ada jorong, ada katimus, klepon. Ini sebagai nilai plus ya. Nilai plus daripada pemasaran ya, pemasaran. Jadi kalaupun misalnya kelapa bakar kan mungkin dapat disandingkan ya kan dengan bisa mungkin dengan jorong ya. Atau juga yang habis jarak jauh juga masih ada ada lapar, bisa mesan mie rebus dengan telur. Kemudian juga dengan aneka kopi yang ada. Ini menu tambahan selain tadi ya. Tadi selain menu kelapa bakar ya tadi ya. Oke. Ya teman-teman, setelah tadi kita bicara dengan ownernya, kita juga bisa dapat melihat bagaimana sih pembakaran daripada kelapa bakar ya. Nah ini beliau Pak Dian sebagai owner yang tadi setelah kita sudah bicara ya cukup banyak terkait kelapa bakar ini. Nah kelapa bakar nampak bahwa dibakar ya Pak Dian ya di atas tungku kayu dengan kayu-kayu pilihan jadi kan ya. Dan seperti tadi juga telah dijelaskan bahwa nanti setelah selesai ada ramuan-ramuannya ya. Jadi sebagai nilai plus dari kelapa bakar ini juga sebagai bentuk promosi juga ya yang dibutuhkan oleh pelanggan itu apa kan kebutuhannya. Oke, setelah tadi kita muter-muter di saung kelapa bakar, kita istirahat sejenak sambil duduk ya. Kopi sudah disiapkan, kelapa bakar sedang dibakar, mungkin nanti maghriban dulu ya karena belum matang. Oke, sambil jalan saja nungguin kelapa bakar, kita nikmatin kopi. Oke, mantap kali ini kopi. Iya saudara-saudara penonton, lanjutkan yang tadi sore ya, karena tadi maghrib jadi saya sholat maghrib dulu. Baik saudara-saudara, rekan-rekan, kita akan melihat atau mengunjungi ya atau menemui pelanggan, salah satu pelanggan dari kuliner kelapa bakar. Jadi saya akan menanyakan bagaimana kesan dan kesannya ya. Oke, baik Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Irman. Iya, assalamualaikum Pak Iman ya. Irman. Iya, Pak Irman. Oke, dengan Pak Irman udah biasa kesini. Alhamdulillah sih seminggu sekali minimal. Sekali. Jadi dari kelapa bakar ini mendapat manfaatnya ya. Ya kan? Iya. Ada kira-kira Bapak biasanya kelapa bakar apa? Ini rempah sih deh. Rempah. Pesan itu selalu yang rempah. Selalu yang rempah ya Pak ya. Kira-kira karena apa Pak? Manfaatnya atau karena suatu keluhan atau apa? Kebetulan sih buat daya tahan tubuh saja. Daya tahan tubuh Terus ya juga bisa. mungkin kalau lagi ada kayak pegel atau kan suka demam, gak enak badan lah pokoknya. Oh iya. Pengen minum aja Kelapa gitu. bakar. Iya. Iya, jadi saudara-saudara, rekan-rekan, para penonton ya, para Saya minum ya. enggak. Itu salah satu testimoni dari tamu pengunjung di kuliner kelapa bakar ini yang sudah merasakan manfaatnya. Untuk mungkin kepada rekan-rekan di dunia maya yang ingin bisa menikmati atau merasakan manfaat dari kelapa bakar, silakan untuk mampir ya di saung kelapa bakar Kang Dian di Jalan Tak-Takan, Kelurahan Drangong. Nah, jadi ya sambil nungguin kelapa bakar, jadi saya mau menyimpulkan saja ya, menyimpulkan terkait komunikasi bisnis yang di kuliner ini apa saja ya. Yang artinya yang saya bisa saya simpulkan, jadi di sini ada dalam konsep komunikasi bisnisnya di sisi pemasaran, jadi komunikasi pemasaran ya.
Oke rekan-rekan, nah itu kelapa bakarnya sudah jadi, kita tinggal nikmati saja. Oke, di sini aja Pak Dian. Ini tempat langganan saya, tempat favorit saya. Oke, makasih. Nah, apa yang namanya komunikasi pemasaran? Nah, jadi saya nggak mengambil menurut Kotler dan Keller. Jadi komunikasi pemasaran itu adalah suatu sarana yang digunakan perusahaan atau kalau di sini kan kuliner ya, sebagai upaya untuk menginformasikan, membujuk serta mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait atau tentang produk serta merek yang dijual ya. Nah, kalaupun bentuk komunikasi pemasaran itu menurut Terence Asim dalam buku Advertising, Promotion and Supplement Aspect of Integrated Marketing Communication tahun 2000. Jadi bentuk komunikasi itu dalam pemasaran dibagi 6 jenis ya. Yang pertama penjualan perseorangan atau personal selling, kemudian iklan atau advertising, promosi penjualan, sales promotion, promotion sponsorship, kemudian publicity, dan yang terakhir itu komunikasi di tempat pembelian. Nanti ada penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama terkait penjualan perorangan atau personal selling, yaitu bentuk komunikasi antar individu di mana penjual menginformasikan, mendidik, mempersuasi konsumen ya atau calon konsumen untuk membeli produk atau jasa ya. Ya kayak tadi kalau di kuliner ini yang di video sebelumnya itu sudah juga, jadi dipersuasi tuh konsumen bahwa produk ini apa manfaatnya ya. Itu ada sisi mendidik juga ya, agar kita membeli produk itu membeli produk yang diperjualkan itu dari sisi apa. Jadi kita makanya kayak tadi dari sisi manfaat, makanya kita membeli produk kuliner yaitu kelapa bakar, itu manfaat terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua iklan ya. Nah, iklan itu juga masih sarana yang efektif ya. Kita ini juga saya bentuk untuk iklan, sebagai bentuk iklan juga saudara-saudara, rekan-rekan. Kemudian yang kedua yaitu iklan atau advertising. Jadi iklan sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang salah satunya sebagai cara yang efektif ya dalam memasukkan produk. Salah satunya dengan YouTube ini juga atau video ini sebagai salah satu promosi daripada produk tersebut. Jadi intinya sih untuk membangun brand ya, citra daripada produk yang akan dijual. Kemudian juga bisa juga melalui testimoni yang ada dari orang per orang juga ikut mengiklankan juga ya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan promosi penjualan ya. Jadi gimana biar cara merangsang orang itu untuk membeli ya kan. Emang rada agak mirip-mirip dengan konsep iklan ya, terkait jadi apa alasan sebenarnya kalaupun di promosi penjualan itu sebagai alasan kenapa mendorong untuk membeli produk tersebut, apakah dari sisi manfaatnya yang didapat atau dengan berbagai macam alasan. Yaitu terkait pemasaran atau sponsorship ya kan. Jadi kalau dalam komunikasi pemasaran itu pemasaran atau sponsorship ini
diasosiasikan dengan kegiatan-kegiatan tertentu juga. Misalnya bisa dengan, walaupun secara konsepnya itu apakah dengan acara lomba kompetisi besar atau kegiatan-kegiatan sosial. Nah, seperti kalau misalnya di sini misalnya ada kegiatan pertemuan para biker ya, para biker pesepeda ya, itu ada juga kadang kesini untuk melakukan rapat sambil minum kelapa bakar bersama gitu. Nah, yang kelima terkait dengan publisitas atau publicity, seperti juga dengan iklan, ini menggunakan media massa ya kan untuk penyebaran informasi. Tapi di sini terkait dengan testimoni juga memang ya kan. Jadi tanpa mengeluarkan uang kita bisa mengiklankan, karena dengan publisitas yang baik, dengan sendirinya produk tersebut dapat dipercaya oleh pelanggan atau konsumen. Nah, yang terakhir yaitu nomor 6 terkait dengan komunikasi di tempat pembelian. Bagaimana cara owner atau penjual berkomunikasi dengan konsumen, dengan cara yang bagaimana, dengan teknik-teknik tertentu atau dengan konsep tata bicara, dengan display barang yang ditawarkan. Seperti tadi kan banyak pilihan di brosur atau di daftar makanan, itu juga sebagai bentuk daripada komunikasi di tempat pembelian. Jadi komunikasinya secara verbal, non verbal, dan komunikasi yang ada diterapkan. Ini yang pasti itu dengan tujuan untuk memancing konsumen dalam membeli produk yang dimaksud. Oke teman-teman, tadi telah ditayangkan beberapa video terkait tugas komunikasi bisnis, yaitu saya mengambil komunikasi pemasaran di kelapa bakar Saung Kalian ya. Jadi saya minta maaf jika ada kekurangan-kekurangan, sama masih belajar juga, dan saya akhiri, saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selanjutnya akan menikmati kelapa bakar Saung Kalian ya. Mari teman-teman ya, nikmat, hangat, berkhasiat. Terima kasih.